Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9 MTS Negeri 4 Demak yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah anak-anakku sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat itu ada 3 anak-anak sekalian. Yang pertama sifat perkalian. Yang kedua sifat pembagian. Dan yang ketiga sifat perpangkatan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat tersebut. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Anak-anak sekalian, perhatikan contoh berikut. Misalnya 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 4 itu bisa dijabarkan menjadi 5 kali 5 kali 5, itu untuk yang depan. Yang belakang bisa juga dijabarkan menjadi 5 kali 5 kali 5. Selanjutnya kita bisa meringkas semuanya menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalau kita hitung semuanya, anak-anak sekalian, semuanya ada 7 faktor. 7 itu kita bisa menghitung dari pangkat 3 tadi ditambah pangkatnya 4. Sehingga kita bisa meringkas menjadi 5 pangkat 7. Jadi 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 4 adalah sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 4. Sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat 7. Secara umum bisa disimpulkan menjadi A pangkat N kali A pangkat N adalah sama dengan A pangkat M ditambah N. Selanjutnya anak-anak sekalian, perhatikan contoh soal berikut ini. Sederhanakan bentuk-bentuk perkalian berikut. Yang pertama, A 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 5 adalah sama dengan, sesuai sifat perkalian bilangan berpangkat tadi, A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka untuk soal yang pertama ini kita bisa menjawab dengan cara tadi, yaitu 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 4 ditambah 5. Sehingga hasil akhirnya menjadi 7 pangkat 9. Cukup jelas ya anak-anak sekalian. Soal yang kedua, 3A pangkat 2 dikalikan B pangkat 5 dikalikan 2A pangkat 3 dikalikan 5B pangkat 2. Untuk menjawab soal yang nomor 2 ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan semua koefisiennya dulu.
yaitu 3 kali 2 kali 5. Hasilnya adalah 30. Kemudian variabel yang sejenis kita kalikan sendiri-sendiri. Yang pertama A kuadrat kita kalikan dengan A pangkat 3. Kemudian yang kedua B pangkat 5 dikalikan B pangkat 2. Selanjutnya A pangkat 2 kali A pangkat 3 sesuai sifat perkalian bilangan berpangkat tadi menjadi 30 A pangkat 2 ditambah 3 kali B pangkat 5 ditambah 2. Maka hasil akhirnya adalah 30 A pangkat 5 kali B pangkat 7. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Anak-anak sekalian, perhatikan contoh berikut. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Kita ubah menjadi susunan ke bawah. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Untuk yang 5 pangkat 7 kita juga bisa menjabarkan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalau kita hitung semuanya ada 7 faktor. Untuk yang bawah atau yang penyebut 5 pangkat 4 kita jabarkan menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalau kita hitung juga faktornya ada 4. Sehingga antara 5 pangkat 7 dengan 5 pangkat 4 selisihnya adalah 3 faktor. Atau menjadi 5 kali 5 kali 5. Kita bisa meringkasnya menjadi 5 pangkat 3. Pangkat 3-nya itu kita dapatkan dari 7 dikurangi 4. Sehingga 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 7 dikurangi 4. Atau sama dengan 5 pangkat 3. Secara umum kita bisa menyimpulkan juga bahwa A pangkat N dibagi A pangkat N hasilnya adalah sama dengan A pangkat M dikurangi N. Itu anak-anak sekalian untuk sifat yang kedua. Saya rasa cukup jelas ya. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama B pangkat 7 dibagi B pangkat 3. Sesuai dengan sifat bilangan berpangkat yang kedua tadi, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maka untuk soal yang pertama ini B pangkat 7 dibagi B pangkat 3 sama dengan B pangkat 7 dikurangi 3 atau sama dengan B pangkat 4. Contoh yang kedua, 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Untuk contoh yang kedua ini, cara menyelesaikannya kita hitung 3 pangkat 7 sendiri dibagi 3 pangkat 3 sendiri. Kemudian yang 5 pangkat 9 nanti dibagi 5 pangkat 4. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 7 dikurangi 3. Perhatikan contoh berikut, anak-anak sekalian. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2.
Kita jabarkan dulu 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Kemudian 5 pangkat 3 sendiri kita juga bisa menjabarkan lagi menjadi 5 kali 5 kali 5. Itu terdiri dari 3 faktor. Satunya lagi 5 pangkat 3 juga kita jabarkan lagi menjadi 5 kali 5 kali 5. Langkah selanjutnya kita jadikan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalau kita hitung ada 6 faktor. Angka 6 tadi kita juga bisa memperolehnya dari 3 kali 2 atau pangkat yang di dalam kurung dikalikan pangkat yang di luar kurung. Sehingga 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 5 pangkat 3 kali 2. Atau kalau kita hitung menjadi 5 pangkat 6. Secara umum kita bisa menyimpulkan juga menjadi A pangkat M dipangkatkan N adalah sama dengan A pangkat M kali N. Anak-anak sekalian, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 7 pangkat 4 dipangkatkan 2 kali 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sesuai sifat yang ketiga tadi bahwa A pangkat M dipangkatkan N hasilnya adalah sama dengan A pangkat M kali N. Maka untuk soal yang pertama ini 7 pangkat 4 dipangkatkan 2 kali 7 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 7 pangkat 4 kali 2 dikalikan 7 pangkat 2 kali 3 sama dengan 7 pangkat 8 dikalikan 7 pangkat 6. Selanjutnya kita gunakan sifat yang pertama tadi yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N. Hasilnya adalah sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka 7 pangkat 8 kali 7 pangkat 6 kita bisa meringkasnya lagi menjadi 7 pangkat 8 ditambah 6. Atau sama dengan 7 pangkat 14. Untuk soal yang terakhir 6A kuadrat dipangkatkan 6 dibagi 3A kuadrat dipangkatkan 3. Untuk soal yang kedua ini cara menyelesaikannya kita hitung koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Koefisien yang pertama adalah 6. 6 kita bagi dulu dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian variabel A pangkat 2 dipangkatkan 6. Kalau kita hitung menjadi A pangkat 12. Untuk yang A pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalau kita hitung menjadi A pangkat 6. Kemudian A pangkat 12 dibagi A pangkat 6 kita ringkas menjadi A pangkat 12 dikurangi 6. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2A pangkat 6. Demikian anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk materi pelajaran pada pagi hari ini mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat, saya rasa cukup jelas ya anak sekalian. Akhirnya kita akhiri
pelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.